Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Wulandari, SSTM Gizi. Saya merupakan dosen di program studi S1 Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Oke, pendidikan formal saya yaitu S2 Ilmu Gizi di Universitas 11 Maret Surakarta. Saya lulus pada tahun 2017 dengan peminatan Human Nutrition atau gizi komunitas atau gizi masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2021 saya bergabung sebagai dosen di program studi S1 Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya hingga saat ini. Pada tahun 2024, saya diperbantukan sebagai Sekretaris Bidang 1 atau Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebagai seorang dosen, saya aktif dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal pengajaran, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, di antaranya yaitu ilmu gizi dasar, epidemiologi gizi, ilmu gizi daur kehidupan, perencanaan program gizi, implementasi program gizi, gizi kuliner, edukasi gizi, sistem pelayanan kesehatan, komunikasi pendidikan gizi, dan juga anatomi fisiologi. Berikut merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Gizi. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, mata kuliah yang saya ampu berfokus pada gizi masyarakat atau gizi komunitas. Selain sebagai pengajar dalam beberapa mata kuliah, saya juga terlibat sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir atau skripsi mahasiswa. Begitu juga saya juga terlibat sebagai supervisor PKL mahasiswa, yaitu PKL Food Service yang dilaksanakan di rumah sakit dan PKL komunitas yang dilaksanakan di puskesmas. Oke, izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Gizi Daur Kehidupan. Mata kuliah ini mengkaji wawasan terkait dengan konsep dasar pertumbuhan dan kebutuhan gizi dalam berbagai siklus kehidupan manusia, dimulai sejak lahir hingga lanjut usia, juga pada berbagai kelompok masyarakat khusus. Jadi mata kuliah ini mempelajari terkait dengan kebutuhan gizi, terkait dengan masalah gizi dalam daur kehidupan, mulai dari lahir sampai dengan lansia, juga termasuk dalam kelompok khusus, misalkan pada kelompok ibu hamil dan juga ibu menyusui. Mata kuliah Ilmu Gizi Daur Kehidupan atau biasa disebut dengan IGDK ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 SKS praktikum. Untuk teori dilaksanakan di dalam kelas dan untuk praktikum dilaksanakan di Laboratorium Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Perkuliahan IGDK ini dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan untuk teori, 14 kali pertemuan untuk praktikum, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester atau UAS, sehingga total dari pertemuan keseluruhan ada 16 pertemuan. Mata kuliah IGDK ini diberikan pada mahasiswa semester 3. Berikut merupakan paparan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah IGDK, di antaranya yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, di mana mata kuliah ini mengkaji terkait dengan permasalahan gizi dalam daur kehidupan, juga membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi sampai dengan menyusun menu sesuai daur kehidupan. Mata kuliah ini juga mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
mampu mengkaji konsep teoritis bidang pengetahuan dasar ilmu gizi, penilaian status gizi, dalam hal ini gizi dalam daur kehidupan, mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi, serta mampu bekerja sama dalam tim dan bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki sikap yang kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah IGDK meliputi mampu menghitung kebutuhan gizi perorangan sesuai daur kehidupannya secara kritis dan empati sesuai dengan informasi dan data, serta mampu mendiskusikan masalah dan intervensi gizi perorangan sesuai daur kehidupannya secara berkelompok. Materi yang diberikan dalam mata kuliah IGDK meliputi mulai dari pertemuan pertama yaitu gizi seimbang dalam daur kehidupan, gizi pada masa prakonsepsi, gizi pada masa kehamilan, gizi pada masa menyusui, gizi pada bayi usia 0 sampai 12 bulan, gizi pada balita pada usia 12 sampai 59 bulan, gizi pada anak usia sekolah, gizi pada remaja, serta gizi pada dewasa. Dalam mata kuliah IGDK ini juga akan disampaikan atau dipelajari terkait dengan gizi pada kelompok khusus, diantaranya gizi pada vegetarian, gizi pada autis, dan gizi pada atlet. Pada materi di mata kuliah IGDK ini, masing-masing materi nanti terdapat subteori lagi yang disampaikan, diantaranya meliputi definisi dari masing-masing materi, misalkan definisi terkait dengan masa kehamilan, kemudian perubahan fisiologis pada masa kehamilan, kemudian kita juga akan belajar mengenai menghitung kebutuhan atau menentukan kebutuhan gizi pada masa kehamilan atau pada ibu hamil. Selanjutnya kita juga akan mengkaji atau mempelajari terkait dengan masalah gizi pada masa kehamilan, dan nanti mahasiswa juga akan diajarkan untuk menyusun menu pada ibu hamil. Begitu juga dengan materi-materi yang lainnya. Penilaian pembelajaran untuk mata kuliah ilmu gizi daur kehidupan itu dilakukan dalam beberapa poin ya. Yang pertama yaitu penilaian terkait dengan soft skill ini dengan bobot 10%, kemudian untuk praktikum itu sebesar 15%, proyek akhir sebesar 25%, kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25% dan untuk UAS atau ujian akhir semester sebesar 25%. Penilaian terhadap soft skill mahasiswa itu dinilai berdasarkan keaktifan mahasiswa di dalam kelas, kehadiran mahasiswa di dalam kelas, kemudian sikap dan attitude mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, baik perkuliahan teori maupun perkuliahan praktikum di laboratorium. Kemudian nilai praktikum itu didapatkan dari yang pertama laporan praktikum mahasiswa, kemudian yaitu terkait dengan keterlibatan mahasiswa di dalam praktikum tersebut ya. Jadi mahasiswa praktikum itu nanti akan diberikan kasus di mana mahasiswa akan dibagi beberapa kelompok begitu. Masing-masing kelompok itu akan menyusun menu terkait dengan terkait dengan kasus yang sudah diberikan oleh dosen. Maka nilai dari masing-masing mahasiswa akan didapatkan dari laporan praktikum dan juga hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian pada mata kuliah IGDK ini juga ada proyek akhir di mana ini dilaksanakan di akhir semester. Mahasiswa akan membuat salah satu menu pada sasaran yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh tim dosen begitu. Kemudian nanti menu itu akan diolah ya, dan juga akan diberikan penilaian dari dosen tim dan juga dari dosen tamu yang lainnya. Kemudian menu-menu yang sudah dibuat oleh mahasiswa ini dipamerkan di dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh program studi S1 Gizi yaitu NUT-D atau Nutrition Day. Selanjutnya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan di dalam kelas, di mana nanti mahasiswa akan diberikan soal berupa pilihan ganda dari dosen, kemudian mahasiswa mengerjakan soal tersebut.
Biasanya kami tim dosen memberikan soal dalam bentuk Google Form. Tetapi pelaksanaannya secara offline, jadi mahasiswa mengerjakan melalui Google Form tapi di dalam kelas dengan pengawasan dari dosen. Berikut merupakan beberapa kajian pustaka yang digunakan dalam menyusun materi mata kuliah IGDK atau Ilmu Gizi Daur Kehidupan. Di sini kami tim dosen juga menggunakan artikel-artikel jurnal yang berkaitan atau yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah IGDK dari tim dosen. Berikut kami sudah cantumkan begitu ya, di mana beberapa kajian pustaka pendukung atau referensi pendukung ini kami menggunakan artikel hasil publikasi kami tim dosen yang sudah publish begitu ya, yang memang dia berkaitan atau diintegrasikan dengan mata kuliah IGDK, sehingga harapannya mahasiswa itu dapat mengkaji gitu ya, mengkaji melalui atau belajar melalui dengan hasil publikasi kami para dosen. Selain pembelajaran langsung di dalam kelas, ya, kami juga memfasilitasi mahasiswa dengan sistem online, di mana sistem online ini kami menggunakan Google Classroom untuk berinteraksi atau memudahkan interaksi dengan mahasiswa. Kami dosen mengirimkan, ya, termasuk saya sebagai dosen IGDK mengirimkan materi yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa di dalam GCR atau Google Classroom, sehingga mahasiswa dengan lebih mudah untuk mengakses materi yang sudah disampaikan. Harapannya materi-materi yang sudah di-share melalui GCR ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk kembali mengulang apa yang sudah disampaikan oleh dosen di dalam kelas. Berikutnya adalah di dalam GCR ini juga kami melakukan memberikan studi kasus kepada mahasiswa ya, atau praktikum, karena kegiatan praktikum di laboratorium gizi itu didahului dengan pemberian studi kasus. Nah, studi kasus ini biasanya kami share juga melalui GCR atau Google Classroom, sehingga nanti masing-masing kelompok atau masing-masing mahasiswa bisa mengakses kasus yang harus mereka kerjakan untuk acuan mereka dalam menyusun laporan praktikum. Baru kemudian kami ke laboratorium gizi untuk melaksanakan praktikum IGDK. Oke. Berikut merupakan salah satu contoh dokumentasi kegiatan praktikum IGDK di laboratorium gizi, di mana nanti mahasiswa dari studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen tadi akan menyusun laporan, dan laporan praktikum itu nanti akan dipresentasikan mahasiswa di laboratorium gizi beserta dengan menu yang telah disusun. Menu disusun berdasarkan sasaran seperti materi yang sudah diberikan tadi. Misalkan menu pada ibu hamil, menu pada ibu menyusui, menu pada bayi, balita, dan seterusnya. Mahasiswa ditugaskan untuk membuat menu, yaitu 1 kali menu makan utama dan 1 kali menu selingan untuk sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian mereka mempresentasikan apa yang sudah disusun berdasarkan laporan praktikum. Kegiatan praktikum IGDK ini dihadiri oleh tim dosen IGDK, jadi bukan hanya penanggung jawab materi saja, tapi juga seluruh tim dosen IGDK hadir di dalam kegiatan praktikum di laboratorium gizi. Baik, terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengajaran yang saya lakukan di program studi S1 Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selanjutnya akan saya tampilkan video pengajaran di dalam kelas untuk mata kuliah IGDK atau Ilmu Gizi Daur Kehidupan dengan materi gizi pada masa kehamilan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Oke, kita kembali ya ke kelas lagi. Hari ini melanjutkan dari materi yang kemarin, kita akan belajar mengenai gizi pada ibu hamil untuk mata kuliah IGDK. Oke, teman-teman, kan kemarin sudah disampaikan ya di RPS ya, bahwa hari ini kita akan belajar tuh terkait dengan gizi ibu hamil. Kalian sudah punya bayangan belum? Ibu hamil itu yang kayak gimana? Kemudian nanti untuk menghitung kebutuhan gizinya bagaimana ya kira-kira gitu
Sudah dipelajari? Sudah cari referensi? Sudah ya. Tapi sebelum kita masuk ke sebelum gizi pada ibu hamil di pertemuan sebelumnya kan kita belajar terkait dengan gizi prakonsepsi. Nah, gizi prakonsepsi masih ingat ya, Mas Faras ya? Gizi prakonsepsi ya. Prakonsepsi itu kan pada usia dewasa ya. Mas Faras masih ingat nggak gimana sih cara menghitung status gizi pada usia dewasa? Menggunakan HSP. Menghitung status gizi. Oh, status gizinya menggunakan IMT. Menggunakan IMT sama antara laki-laki dan perempuan? Sama. Oke, karena dia pada usia dewasa. Cara menghitung kebutuhan gizi pada prakonsepsi. Masih ada yang ingat nggak gimana cara menentukan kebutuhan gizi pada masa prakonsepsi atau pada usia dewasa? Ada yang bisa? Pakai apa? Ya? Garis genetik bisa. Terus pakai apa lagi? Ya? Tabel AKG juga bisa. Karena itu nanti akan teman-teman jadikan bekal untuk menghitung kebutuhan gizi pada ibu hamil. Belajar mengenai apa saja sih di gizi ibu hamil. Yang pertama terkait dengan kehamilan. Harus tahu dulu yang dimaksud kehamilan itu yang kayak gimana sih, gitu, sehingga kita bisa menentukan kebutuhan gizi dan juga status gizinya. Kita akan belajar dulu mengenai atau berkenalan dulu dengan ibu hamil. Siapa sih ibu hamil? Apa sih kehamilan? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini definisi dari kehamilan itu dimulai dari proses fertilisasi, yaitu penyatuan spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi pada dinding rahim. Jadi sel sperma punyanya laki-laki ya, kemudian bertemu dengan sel telur punyanya perempuan, mereka bersatu, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian dia jalan dari tubal falopi itu berjalan ke uterus, ke dinding rahim, menempel ya, nidasi, kemudian dia akan tumbuh di situ menjadi janin. Itu biasanya kita menyebutkan tidak dalam bulan ya, tetapi dalam minggu. Nah, dalam hal ini kurang lebih 40 minggu untuk usia aferum. Jadi teman-teman, kondisi itulah yang membedakan antara kehamilan ibu yang hamil dengan ibu yang tidak hamil. Bisa ditandai dengan apa? Nah, kita belajar perubahan fisiologis pada ibu hamil. Salah satunya yang paling nampak adalah pembesaran uterus, pembesaran janin itu berkaitan sangat erat dengan asupan gizi pada ibu hamil. Asupan gizinya tidak sesuai, tidak adekuat, maka pembesarannya juga tidak akan sesuai. Ya, harusnya pembesaran perut, pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan jika mendapatkan asupan gizi yang sesuai juga. Kita lanjutkan terkait dengan kebutuhan gizi pada masa kehamilan. Ternyata pada kehamilan atau pada ibu hamil itu terjadi perubahan kebutuhan. Ada perbedaan dari dia sebelum hamil, kemudian dia hamil, itu ada perbedaan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini saya ambil dari tabel AKG. Ya, teman-teman bisa melihat di tabel AKG, nanti bisa dibuka ya. Di sini ini adalah kebutuhan gizi pada perempuan sesuai dengan tingkatan usianya. Kemudian ternyata ada penambahan pada kondisi hamil dan menyusui. Sekarang kita fokus pada yang hamil dulu ya. Penambahannya itu terjadi di setiap trimester. Trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Dikatakan trimester 1 itu ketika usia kehamilan 12 minggu. Kemudian trimester 2 itu usia kehamilan 13 sampai 27 minggu. Ya. Kemudian di trimester 3 itu usia kehamilan 28 sampai 36 minggu. Di setiap trimester ada penambahan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil dengan besaran yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini, Ibu A hamil, Ibu A usia 25 tahun, ya, hamil dengan usia kehamilan 20 minggu. Kalau berdasarkan tabel AKG ini, kebutuhan energi per harinya berapa? Ya, silakan. 2.550 kilokalori. Dari mana dapat itu? Kebutuhan utamanya di usia 19 sampai 29 tahun.
tahun 2.250 kalori ditambah dengan kebutuhan ketika hamil di trimester 2 300 kalori. Sehingga kebutuhan energi sehari pada ibu A tersebut 2.550 kilokalori. Oke, teman-teman yang lain sudah paham juga? Nah, ya, walaupun selain dengan tabel AKG nanti kita bisa menghitung kebutuhan gizi dengan HbA1c juga. Kalau menghitung kebutuhan gizi masa kehamilan menggunakan tabel AKG sudah bisa ya? Sudah. Coba kita satu kali lagi kalau sudah bisa ya. Untuk memastikan, kalau tadi kan baru satu ya, untuk memastikan lagi. Kalau misalkan seorang wanita, seorang perempuan berusia 32 tahun, hamil dengan usia kehamilan 32 minggu, maka kebutuhan karbohidrat per harinya berapa? Ada yang bisa menghitung kebutuhan karbohidrat per harinya berdasarkan tabel AKG. Ya, silakan Aisyah, bisa ke depan, dituliskan di sini. Boleh dituliskan di sini. Setelah ditulis bisa dijelaskan ke teman-temannya, ya. Semester ketiga, kemudian dengan usia 32 tahun ada di 340 gram, maka karbohidratnya sehari untuk ibu hamil ini ada di 380 gram. Oke, per hari ya? Iya, per hari. Ada jawaban yang berbeda? Tidak, sama ya? Oke, terima kasih ya Aisyah ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke yang selanjutnya terkait dengan masalah gizi kehamilan. Ya, teman-teman, masalah gizi kehamilan ini masih menjadi masalah nasional, begitu ya. Yang sampai saat ini juga masalah ini masih ada dan juga masih dalam tahap penanggulangan, pencegahan dan lain sebagainya. Jadi pemerintah kita ternyata juga sampai detik ini pun masih fokus kepada permasalahan ini. Masalah gizi pada kehamilan mulai dari masalah KEK. Pernah mendengar KEK? Apa itu KEK? Kekurangan energi kronis atau KEK. Kemudian anemia. Sudah pernah belajar tentang anemia? Sudah. Diabetes mellitus, hipertensi gestasional dan juga preeklamsi. Ini merupakan beberapa masalah gizi pada kehamilan. KEK atau kekurangan energi kronis. Kita tahunya ibu hamil itu KEK atau tidak KEK dari mana? Dari ukuran lingkar lengan atas. Ibu hamil dengan KEK ini merupakan dampak jangka panjang dari kekurangan energi. Sesuai dengan katanya ya, kekurangan energi kronis. Itu dimulai dari usia remaja kemarin. Usia remaja, kemudian dia berlanjut ke prakonsepsi, kemudian berlanjut ke ibu hamil. Jadi kalau misalkan pada usia remajanya dia mengalami KEK, peluang untuk menjadi ibu hamil yang KEK juga tinggi. Begitu juga pada usia atau pada masa prakonsepsi. Kalau prakonsepsinya KEK, nanti peluang menjadi ibu hamil yang KEK juga akan tinggi. Itu juga untuk anemia. Anemia juga sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah kita ya, terutama anemia pada ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami anemia sepanjang kehamilannya itu beresiko untuk melahirkan BBRR, beresiko untuk mengalami perdarahan kehamilan, beresiko untuk mengalami perdarahan pada saat persalinan. Sehingga pemerintah kita saat ini kan masih ada program pemberian suplementasi Fe kan pada ibu hamil, diberikan secara gratis untuk dikonsumsi setiap hari. Terkait dengan penilaian status gizi pada ibu hamil, ini agak berbeda ya. Kalau kita menghitung status gizi pada usia dewasa, ya pada usia dewasa tadi sudah disampaikan menggunakan IMT, perhitungan IMT. Tapi kalau pada ibu hamil tidak bisa. Tapi status gizi prahamil atau sebelum hamil. Terakhir ya ini, tadi kan kita sudah belajar ya terkait bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi pada ibu hamil. Ya, sekarang ini ada kasus. Nah, teman-teman harus bisa menentukan kebutuhan gizi pada ibu hamil ini. Ibu hamil ini namanya
adik, ya. Hamil anak kedua, usia kehamilannya 36 minggu. Jadi trimester berapa? 3. Dari hasil pemeriksaan, tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, nilainya sekian, tekanan darah, HB dan sebagainya. Ya, bisa dibaca dulu, ya. Oke. Setelah itu yang pertama, kita tentukan status gizi ibu hamil atau ibu hamil ini ada masalah gizi atau tidak. Ada yang bisa silakan. Silakan dituliskan. Jangan lupa satuannya ya, karena setiap zat gizi itu kan satuannya beda-beda. Kalau energi satuannya apa? Oke, 2450 kilokalori. Ya, kebutuhan proteinnya per hari berapa? Protein. Oke, apa itu? Oh, 9,0 bukan ya, 90 gram maksudnya. Ya. Oke, biar enggak, ini mungkin GR gitu, biar enggak langsung. Nah, oke. Untuk kebutuhan energi dan protein, bisa dijelaskan dapat angka-angka ini dari mana? Untuk proteinnya sendiri itu perempuan usia 40-49 tahun yaitu 60 gram. Terus untuk makan habis sudah kita ditambah 30 gram sama dengan hasilnya 90 gram. Oke, per hari. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar banyak ya terkait dengan gizi pada kehamilan. Teman-teman juga sudah belajar menghitung kebutuhan gizi pada kehamilan, baik dengan tabel AKG maupun dengan perhitungan menggunakan garis genetik ya. Dan jadi tadi juga teman-teman sudah belajar mengenai penyusunan menu pada ibu hamil yang nantinya itu akan kita implementasikan di waktu praktikum. Begitu ya. Jadi nanti di praktikum kita akan menyusun menu pada ibu hamil sampai dengan menyiapkan menu pada ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan dan sesuai dengan kondisinya. Kemudian teman-teman, materi hari ini ya, materi hari ini teman-teman bisa pelajari. Saya menggunakan daftar pustaka ini ya, beberapa daftar pustaka yang diambil dari jurnal ya, dari artikel jurnal, dan beberapa ini merupakan riset saya ya terkait dengan kehamilan ya, termasuk salah satunya adalah riset terkait dengan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah ya, sudah bisa dipahami ya? Oke, terima kasih teman-teman ya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di jam praktikum ya di minggu depan. Silakan dipersiapkan praktikumnya dengan baik ya untuk menyusun menu pada ibu hamil. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.